Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarwis, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMAN 1 Tirtajaya Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan lebih berorientasi kepada guru atau teacher center. Padahal seharusnya pembelajaran yang efektif itu berpusat pada murid atau student center, di mana murid berperan sebagai subjek pembelajaran atau terlibat aktif dalam pembelajaran. Saya banyak belajar tentang pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dibahas pada modul 1.1, sehingga saya dapat memperbaiki praktik pengajaran yang saya lakukan. Selama melakukan perbaikan, saya merasa pembelajaran yang saya laksanakan menjadi lebih interaktif, menyenangkan, dan murid pun sangat antusias dalam belajar karena mereka terlibat aktif dalam pembelajaran. Dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, saya menyadari bahwa mendidik itu tidak hanya sekadar mentransfer ilmu, melainkan juga menuntun murid untuk menumbuhkan kekuatan kodratnya. Saya juga lebih memahami betapa pentingnya pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga menjadikan murid mampu mengeksplorasi dirinya secara maksimal. Yang kedua, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan adalah memperbaiki praktik pembelajaran yang saya laksanakan dengan cara mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran, yang mana murid memiliki kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat, dan berkreasi dalam pembelajaran, dan guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Sebelum melakukan aksi nyata, saya terlebih dahulu merencanakan kegiatan pembelajaran saya, berdiskusi dengan rekan sejawat, kemudian menyiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari modul ajar, media pembelajaran LKPD, dan perangkat lainnya. Kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan menggunakan model pembelajaran berkelompok atau cooperative learning, di mana model pembelajaran ini merupakan model yang dapat menjadikan siswa lebih aktif dalam pembelajaran, dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara berkelompok bersama teman-temannya dengan cara saling menghargai pendapat dan dapat memberikan kesempatan kepada orang lain dalam menyampaikan pendapat mereka secara berkelompok. Dengan tahapan atau sintak model pembelajaran cooperative learning, yaitu tahap pertama, menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. Kemudian tahap kedua, menyajikan informasi. Tahap ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam beberapa kelompok belajar. Tahap keempat, membimbing siswa untuk belajar kelompok. Tahap kelima, melakukan evaluasi. Tahap keenam, memberikan penghargaan. Tentunya ada banyak manfaat yang dirasakan siswa dengan metode pembelajaran kooperatif. Salah satu manfaat itu adalah memiliki keterampilan sosial. Siswa dapat memiliki keterampilan sosial khususnya dalam bekerja sama, seperti kemampuan menghargai pendapat teman, menjelaskan kepada teman sekelompoknya dengan baik, kemampuan komunikasi dan diskusi dengan teratur, kemampuan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, dan kemampuan memimpin.
Pembelajaran kooperatif memang lebih mengarah kepada pemahaman pentingnya bekerja sama dalam kelompok. Namun pelaksanaannya harus tetap memperhatikan usaha individual. Jangan sampai karena pembelajaran dilakukan secara berkelompok, ada siswa yang terleha-leha dan berleha-leha dan bergantung pada teman sekelompoknya dalam mengerjakan tugas. Dengan model cooperative learning ini menjadikan siswa lebih aktif dan interaktif dalam pembelajaran. Selain itu, mereka dapat lebih bebas mengeksplorasi kemampuannya serta memiliki kebebasan dalam berpendapat, dalam menyampaikan gagasan temuannya, sehingga tujuan utama pembelajaran yang berpusat pada murid dapat terlaksana dengan baik. Tantangan dan solusi selama proses pelaksanaan aksi nyata. Beberapa tantangan diantaranya masih ada beberapa murid yang kurang percaya diri dan tidak berani untuk tampil aktif pada kegiatan pembelajaran. Adapun solusinya, saya memotivasi murid tersebut dengan memberikan penguatan dan keyakinan serta memberi kesempatan langsung kepadanya untuk melatih berbicara di depan teman lainnya dan kelompok yang lain. Berikut gambaran cuplikan proses pembelajaran yang berlangsung dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning yang dilakukan di laboratorium. Terima kasih atas segala perhatian. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, guru penggerak.